Selamat siang, perkenalkan saya Tasrina, Angkatan 24, peserta Latsar tahun 2021 dari Pemkot Samarinda. Adapun judul aktualisasi saya yaitu pendalaman Alkitab terhadap peserta didik kelas 9 di SMP Negeri 30 Samarinda. Ada 5 kegiatan yang saya laksanakan. Kegiatan pertama yaitu membuat jadwal Sapa Sahabat atau 1 pasal 1 hari baca Alkitab. Dengan tahapan kegiatan yaitu pertama berkonsultasi dengan mentor terkait kegiatan yang akan dilaksanakan. Keterkaitan substansi mata pelatihan yaitu etika publik, berpakaian rapi dan bersikap sopan. Tahapan kedua bertanggung jawab menyusun jadwal Sapa Sahabat serta ayat-ayat Alkitab yang akan dibaca setiap hari oleh peserta didik. Keterkaitan mata pelatihan yaitu akuntabilitas, bertanggung jawab menyusun jadwal. Tahapan ketiga yaitu menginput dan mendesain jadwal sekreatif dan seindah mungkin menggunakan laptop sehingga peserta didik lebih tertarik untuk melihat jadwal bacaan setiap harinya. Keterkaitan mata pelatihan yaitu komitmen mutu, kreatif mendesain jadwal. Tahapan keempat membagikan jadwal Sapa Sahabat di grup WhatsApp. Keterkaitan mata pelatihan yaitu nasionalisme, menghargai pertanyaan dan pendapat dari peserta didik. Tahapan kelima yaitu mengumpulkan dan menilai jurnal hasil membaca Alkitab dari peserta didik secara jujur dan adil. Keterkaitan mata pelatihan yaitu anti korupsi, jujur dan adil dalam mengumpulkan dan memberi nilai terhadap jurnal yang dibuat oleh peserta didik. Hasil atau output kegiatan 1 yaitu terlaksananya kegiatan 1 pasal 1 hari baca Alkitab atau disingkat Sapa Sahabat. Kegiatan 2, membuat game edukasi pengetahuan isi Alkitab melalui aplikasi Quizizz. Dengan tahapan kegiatan, yang pertama membuat soal dan kunci jawaban di aplikasi Quizizz mengenai cerita Alkitab yang telah dibaca oleh peserta didik. Keterkaitan mata pelatihan yaitu komitmen mutu, inovatif dan efisien dalam membuat kuis Alkitab melalui aplikasi Quizizz. Tahapan kedua, memberikan petunjuk pelaksanaan game kepada peserta didik untuk masuk ke dalam Quizizz dengan komunikasi yang ramah dan mudah dipahami melalui grup WhatsApp. Keterkaitan mata pelatihan yaitu etika publik, memberikan petunjuk dengan komunikasi yang ramah dan mudah dipahami melalui grup WhatsApp. Tahapan ketiga, mengunduh hasil skor peserta didik pada aplikasi Quizizz secara bertanggung jawab. Keterkaitan mata pelatihan yaitu akuntabilitas, bertanggung jawab dalam mengunduh rekapan skor kuis Alkitab dari aplikasi Quizizz. Tahapan keempat, mengumumkan skor yang diperoleh peserta didik dengan adil dan transparan sesuai hasil dari aplikasi Quizizz. Keterkaitan mata pelatihan yaitu anti korupsi, adil dan transparan dalam mengumumkan skor perolehan nilai peserta didik dari aplikasi Quizizz. Tahapan kelima memberi apresiasi dan motivasi kepada peserta didik melalui pemberian reward atau hadiah berupa paket kuota internet bagi 8 orang pemenang. Keterkaitan mata pelatihan yaitu nasionalisme, apresiasi hasil dari usaha peserta didik dan memberi motivasi. Hasil atau output kegiatan kedua yaitu terlaksananya kegiatan kuis Alkitab melalui pemanfaatan aplikasi Quizizz. Kegiatan 3, membuat video pembelajaran pendidikan agama Kristen berbasis animasi menggunakan aplikasi Plotagon dan KineMaster. Tahapan kegiatan, menuliskan narasi pembuka dengan kalimat santun dan ramah yang akan disampaikan di awal video pembelajaran. Dengan linknya tertera pada video. Keterkaitan mata pelatihan yaitu etika publik, membuka pembelajaran dengan santun dan ramah sebagai bentuk keakraban antara guru dan peserta didik. Tahapan kedua, membuat karakter tokoh, menentukan background, merekam dialog, dan editing video melalui aplikasi Plotagon secara mandiri. Keterkaitan mata pelatihan yaitu anti korupsi, secara mandiri membuat video pembelajaran. Tahapan ketiga, melakukan finishing dan download atau rendering animasi yang telah dibuat di aplikasi Plotagon. Keterkaitan mata pelatihan yaitu akuntabilitas, bertanggung jawab dalam menyelesaikan video animasi yakni melakukan finishing dan rendering dari aplikasi. Tahapan keempat, upload video pembelajaran di akun YouTube channel. Keterkaitan mata pelatihan yaitu nasionalisme, rela berkorban menggunakan paket data internet pribadi untuk mengupload video ke YouTube. Tahapan kelima, membagikan link YouTube channel kepada peserta didik melalui grup WhatsApp.
Hasil atau output kegiatan 3 yaitu video pembelajaran pendidikan agama Kristen berbasis animasi yang dapat ditonton melalui YouTube. Kegiatan keempat, mengajak peserta didik menceritakan karakter tokoh Alkitab yang mereka senangi melalui video singkat. Dengan tahapan kegiatan, berkonsultasi dengan mentor. Keterkaitan mata pelatihan yaitu etika publik, berpakaian rapi saat berkonsultasi dengan mentor. Tahapan kedua, bertanggung jawab membuat kriteria penilaian tentang video singkat yang akan dibuat oleh peserta didik. Keterkaitan mata pelatihan yaitu akuntabilitas, bertanggung jawab membuat kriteria penilaian. Tahapan ketiga, memberi arahan dan petunjuk kepada peserta didik dalam penugasan video singkat tentang karakter tokoh Alkitab dan memberi kesempatan jika ada pertanyaan dari peserta didik terkait tugas yang diberikan. Keterkaitan mata pelatihan yaitu nasionalisme, tetap menghargai pertanyaan dan pendapat dari peserta didik dengan cara memberikan jawaban yang baik. Tahapan keempat, mengumpulkan dan menilai hasil video singkat dari peserta didik secara adil. Keterkaitan mata pelatihan, anti korupsi, bersikap adil dalam memberikan nilai. Tahapan kelima, memberi pujian dan motivasi kepada peserta didik terhadap hasil karyanya. Keterkaitan mata pelatihan anti korupsi, metode pengumpulan hasil karya peserta didik dinilai efektif jika minimal 50% dapat mengumpulkan. Hasil atau output kegiatan 4, terkumpulnya video singkat peserta didik tentang tokoh Alkitab yang dikagumi. Kegiatan 5, tebak gambar mengenai tokoh Alkitab melalui pemanfaatan aplikasi PowerPoint dengan tahapan kegiatan bertanggung jawab menulis pertanyaan yang akan dimuat dalam tebak gambar. Keterkaitan mata pelatihan yaitu akuntabilitas, bertanggung jawab menulis pertanyaan tebak gambar. Tahapan kedua, menyiapkan alat dan bahan seperti laptop dan gambar-gambar tokoh Alkitab yang sudah didownload dari internet secara mandiri. Keterkaitan mata pelatihan anti korupsi, cara mandiri menyiapkan alat dan bahan. Tahapan ketiga, membuat pertanyaan yang disertai dengan gambar ke dalam PowerPoint secara akurat. Keterkaitan mata pelatihan etika publik, akurat dalam membuat pertanyaan disertai dengan gambar yang jelas. Tahapan keempat, mengajak peserta didik untuk ice breaking yang kreatif dan menarik melalui kegiatan tebak gambar. Keterkaitan mata pelatihan komitmen mutu, kegiatan tebak gambar yang kreatif dan menarik melalui pemanfaatan PowerPoint. Tahapan kelima, mengapresiasi dan memberi penguatan kepada semua peserta didik tanpa terkecuali. Keterkaitan mata pelatihan yaitu nasionalisme, mengapresiasi dan memberi penguatan termasuk sikap menghargai. Hasil atau output kegiatan 5, terlaksananya kegiatan tebak gambar tokoh Alkitab melalui pembelajaran tatap muka terbatas dengan menggunakan media PowerPoint. Kesimpulan, dari 5 kegiatan yang telah dilaksanakan dalam masa aktualisasi, dapat disimpulkan bahwa semangat peserta didik dalam mengikuti kegiatan yang bernuansa kreatif semakin meningkat dan ada kemajuan dalam membiasakan diri membaca Alkitab setiap hari. Namun tentu saja masih ada beberapa peserta didik yang membutuhkan perhatian dan bimbingan khusus. Saran, berdasarkan pelaksanaan aktualisasi yang telah dilakukan, penulis berharap hasil yang diperoleh dapat menjadi masukan sebagai upaya untuk meningkatkan literasi Alkitab pada peserta didik yang tidak hanya dilaksanakan pada masa aktualisasi saja, melainkan dapat diterapkan secara berkelanjutan. Selain itu, diperlukan kesadaran pada setiap individu ASN tentang pentingnya penerapan aneka dalam melaksanakan tanggung jawab untuk mendukung pelayanan prima kepada masyarakat, serta perlunya komunikasi yang baik dalam menerapkan nilai-nilai aneka. Demikian laporan aktualisasi saya, terima kasih.